Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Ini kita selesaikan bab mu'rab mabni dulu, tinggal beberapa bait lagi. Sekarang kita bait ke 46 ya, kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Wasammi mu'tallan minal asma'ima kal mustafa wal murtaki makarima. Namakan olehmu akan yang mu'tal dari isim, akan ma yang ada ianya ma seperti mustafa dan murtaki. Susunan baitnya, sami namakan olehmu akan ma maf'ul pertama. Namakan olehmu akan ma yang ada ianya ma seperti mustafa dan murtaki. Hal keadaannya ma itu sabit dari isim, akan apa engkau namakan mu'talan akan ke isim mu'tal. Jadi mu'talan ini maf'ul kedua. Jadi beliau di sini mau menjelaskan, kita jelaskan dulu sedikit. Isim-isim yang seperti mustafa, maksudnya yang huruf terakhirnya alif sebelumnya fathah, dan seperti murtaki yang ujungnya ya sebelumnya kasrah. Itu isim-isim yang seperti ini namanya yaitu isim mu'tal. Kita i'rab. Waw isti'naf sami fi'il amar, dalam fa'il takdirnya anta. Mu'tallan ini maf'ul pertama bagi sami. Maf'ul kedua masuk tanda nasab fathah didahulukan. Maf'ul pertamanya ma. Minal asma'i jal majrur hal kepada ma. Ma isim mausul dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul sami pertama. Kal mustafa kaf huruf jar, mustafa majrur ngekaf tanda jar kasrah muqaddarah. Waw ra'atah murtaki atah kepada mustafa. Atah ikun ma'tuh atah kepada majrur tanda jar kasrah muqaddarah. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, dia jadi silat ma. Kemudian makarima maf'ul murtaki. Seperti mustafa dan murtaki. Murtaki di sini orang yang menaiki ia, orang yang mencari ia, makarima akan kemuliaan. Jadi makarima maf'ul murtaki masuk tanda nasab fathah alif itla. Itu bait pertama. Fal awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Maka bermula yang pertama yaitu mustafa. Maka bermula yang pertama itu bermula i'rab. Itu ditakdirkan akan dianya i'rab fihi padanya yang pertama. Jami'uha semuanya i'rab. Kalau artinya begitu, i'rabnya begini. Fa tafri' awalu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah mubtada pertama, i'rabu mubtada kedua, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Fihi jar majrur muta'allaq kepada kuddira. Kudira fi'il madhi bina majhul. Nah, jadi tugasnya merafa'kan naib fa'il, tapi dalam naib fa'il takdirnya huwa, kembali kepada i'rab. Maka bermula yang pertama itu bermula i'rab, itu ditakdirkan akan dianya i'rab padanya yang pertama. Jadi kalau begitu i'rabnya jumlah kudira jadi khabar i'rabu, kemudian jumlah i'rabu dan kudira, jumlah mubtada kedua dan khabarnya pada mahrafa jadi khabar mubtada pertama. Jami'u taukid kepada dhamir dalam kudira pada naib fa'il. Taukid kepada marfu dan rafa' dhammah, mudhaf jami'uhu mudhaf ilaih. Mudhaf jami'uhu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Begitu juga boleh. Atau jami'u langsung ke naib fa'il kudira juga boleh. Kabar bermula yang pertama itu bermula i'rab, itu ditakdirkan padanya i'rab. Maka bermula yang pertama itu bermula i'rab, itu ditakdirkan akan semuanya i'rab fihi padanya yang pertama. Wa huwa alladzi qad kusira, dan bermula dianya yang pertama itu alladzi yang sungguh dikasarkan akan dianya alladzi. Jadi yang pertama maksudnya isim maksur. Ini i'rabnya zahir ya.
Wasani mangkusun, dan bermula yang kedua itu mangkus. Yang kedua maksudnya murtaki, namanya isim mangkus. I'rabnya juga lah biasa. Sani mubtada marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang. Mangkusun kafarnya. Wa nasbuhu dhahar, bermula nasabnya yang kedua itu dhahir iya. Jadi isim mangkus itu dinasab ya dhahir. Wa raf'uhu yunwa, bermula rafa'nya yang kedua yaitu isim mangkus itu diniatkan. Kan dianya rafa'. Rafa' berarti ditakdirkan. Kada aidan yujarru. Nah, ini yujarru dulu kita artikan. Dijarkan akan dianya yang kedua yaitu mangkus, seperti demikian pula. Maksud seperti demikian diniatkan. Artinya isim mangkus nasab dhahir, rafa' diniatkan, jar juga diniatkan. Kita masuk dalam syarahnya. Syara'a fi dzikri i'rabil mu'talli minal asma'i wal af'ali. Masuk ianya musannaf dalam menyebutkan i'rab mu'tal dari isim dan fi'il. Maksudnya di bait-bait ini, bait selanjutnya, di bait ini musannaf ingin menjelaskan tentang isim-isim mu'tal. Bagaimana cara mengi'rab isim mu'tal dan bagaimana cara mengi'rab fi'il mu'tal. Adapun 3 bait pertama ini membahas tentang isim mu'tal, tentang fi'il mu'tal 3 bait sesudahnya. Fadzakara anna makana mislu al-mustafa wal murtaki yusamma mu'tallan. Maka menyebutkan ianya musannaf wa sungguh ma yang ada ianya ma itu misla, itu seperti mustafa dan murtaki itu dinamakan akan dianya ma akan mu'tal. Jadi musannaf menjelaskan isim-isim yang seperti mustafa dan seperti murtaki itu disebut isim mu'tal. Disebut isim mu'tal karena di ujungnya ada huruf ilatnya. Wa asyara bil mustafa ila ma fi, dan mengisyarah ianya musannaf dengan ucapan mustafa ila ma fi akhirihi alifun lazimatun qablaha fathatun, kepada ma. Mengisyarah ianya musannaf dengan mustafa kepada ma yang sabit pada akhirnya ma itu alif yang lazim, ianya alif yang sabit sebelumnya alif itu fathah. Nah, jadi maksud musannaf dari kata mustafa yaitu isim-isim yang akhirnya alif. Alif yang lazim maksudnya alif yang selalu tetap, nggak pernah berubah. Selalu alif. Kadang ada juga isim yang akhirnya alif tapi alifnya kadang berubah menjadi ya. Ini tidak. Maksud dari mustafa yaitu satu isim yang akhirnya alif lazim, senantiasa alif, nggak pernah berubah, dan sebelumnya alif berbaris fathah. Nah, isim yang akhirnya alif sebelum alif berbaris fathah itu isim maksur seperti mustafa. Mislu asa, bermula demikian itu seperti asa, waraha, dan seperti raha. Asa tongkat, raha batu giling. Nah, jadi asa, raha seperti mustafa, isim maksur. Wa asyara bil murtaqi ila ma fi akhirih ya'un maksuru ma qablaha. Mengisyarah yang musannaf dengan murtaqi kepada ma yang sabit pada akhirnya ma itu ya'un maksuru ma. Itu ya yang dikasrahkan akan ma sebelumnya ya. Jadi maksud dengan murtaqi yaitu isim-isim yang akhirnya ya, yang kasrah sebelum ya. Isim yang akhirnya ya sebelumnya ya kasrah baru disebut isim mangkus. Ada juga nanti isim yang akhirnya ya tapi sebelumnya ya enggak kasrah. Ramyun enggak kasrah, itu bukan mangkus namanya. Jadi mangkus isim yang akhirnya ya sebelum ya berharokat kasrah. Summa asyara ila anna ma fi akhiri alifun maftuhuma qablaha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab. Kemudian mengisyarah ianya musannaf kepada bahwa sungguh ma yang sabit pada akhirnya ma itu alif, lagi yang dipatahkan akan ma sebelumnya alif, itu yuqaddaru ditakdirkan padanya ma akan semua harakat i'rab. Jadi musannaf menjelaskan bahwa sungguh isim-isim yang akhirnya alif, isim maksur maksudnya, isim-isim yang akhirnya alif kemudian sebelum alif berharokat patah itu i'rabnya takdir semuanya. Takdir semua harokat i'rab. Apa itu semua harokat i'rab? Ar-raf'u wan nasbu wal jarru.
yaitu rafa, nasab, dan jar. Kita badal kepada jami'u. Semua harakat yang dimaksud yaitu rafa, nasab, dan jar. Artinya isim maksur dirafa dengan ditakdir, dinasab ditakdir, dijar ditakdir. Wa annahu yusammal maksuru. Dan bahwa sungguhnya isim yang akhirnya alif dan patah sebelum alif itu dinamakan orang akan maksur. Bahwa sungguhnya isim itu yusammal maksura. Maf'ul. Bahwa sungguhnya isim yang akhirnya alif patah sebelum alif itu dinamakan orang akan ya isim akan maksur, isim maksur. Jadi kesimpulannya beliau menjelaskan kembali fal maksuru huwal ismul mu'rabu alladzi fi akhirih alifun lazimatun. Maka bermula maksur itu dianya maksur itu isim yang di-i'rab, isim alladzi yang sabit pada akhirnya isim itu alif yang lazim, alif yang tetap. Nah, itu isim maksur, isim mu'rab, bukan isim mabni, isim mu'rab yang akhirnya selalu alif dan sebelum alif berharokat fathah. Fahturiza bil ismi minal fi'li, maka dikeluarkan dengan isim dari fi'il. Jadi maksur tadi isim, berarti nggak ada fi'il maksur, keluar dengan ucapan isim, keluar fi'il. Seumpama yarda. Nahu yarda memang akhirnya alif, sebelumnya fathah, tapi ini tidak disebut maksur. Nah, karena dia bukan isim, fi'il mu'tal namanya nanti. Wabil mu'rabi minal mabni, dan dikeluarkan dengan mu'rab daripada mabni, isim yang mu'rab. Berarti keluar isim yang mabni. Ada juga isim yang mabni yang akhirnya alif sebelumnya fathah, enggak disebut maksur. Jadi keluar dengan kata mu'rab dari mabni. Mana contoh mabni? Idza. Jadi idza ini memang akhirnya alif, sebelum alif fathah, tapi idza tidak disebut maksur karena dia mabni. Wabil alifi minal mangkusi. Nah, dan dikeluarkan wabil alifi kita ataf kepada bil ismi. Fakhturida, maka dikeluarkan dengan alif daripada mangkus. Nah, dengan ucapan tadi akhirnya alif berarti keluar isim mangkus, karena isim mangkus akhirnya bukan alif tapi ya. Mana contoh isim mangkus? Nahul qadhi, demikian itu seperti qadhi. Qadhi akhirnya ya, ini bukan alif karena di belakangnya kasrah. Kama sayati sebagaimana ma yang akan datang ya pembahasannya. Wa bi lazimatin minal musanna. Bi lazimatin kita atah bil ismi, dan dikeluarkan dengan kata lazimah dalam ta'rif daripada musanna. Jadi isim maksur itu isim yang akhirnya alif lazim, alif tetap. Keluar dengan ucapan alif tetap dari musanna isim tasniyah. Dari isim tasniyah fi halatir raf'i pada ketika rafa. Karena isim tasniyah ketika rafa memang alif, tapi alif itu berubah menjadi ya nanti. Nahu demikian itu seumpama zaidani. Jadi zaidani akhirnya alif, nun ini enggak dianggap karena nun ini ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Jadi zaidani akhirnya alif, tapi alifnya enggak lazim. Kenapa? Fa inna alifahu la talzimuhu idh tuqlabu ya'an fil jarri wan nasbi. Maka sesungguhnya alifnya zaidani itu tidak lazim ya alif akannya zaidani, atau dhamirnya jangan ke zaidani tapi ke nahu. Maka bahwa sungguh alif seumpamanya zaidani itu tidak lazim ya alif akannya seumpama zaidani. Jadi alif tasniyah ini enggak tetap dia. Id tuqlabu ya'an, karena dibalikkan akan dianya alif akan ya fil jarri wan nasbi, pada jar dan nasab. Isim tasniyah ketika dijar dan dinasab alifnya berubah jadi ya. Nahu ra'aitu zaidani, seumpama ra'aitu zaidaini. Jadi zaidaini ini ya ini berubah dari alif. Wa asyara biqaulihi wasani mangkusun ilal murtaqi, dan mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif wasani mangkusun. Kata musannif bermula yang kedua itu mangkus, beliau mengisyarah ke mana? Ilal murtaqi, kepada murtaqi. Jadi sani yang kedua maksudnya ya murtaqi. Kal mustafa wal murtaqi, berarti murtaqi yang kedua.
Fal mangkusuh wal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun nahul murtaqi. Maka bermula mangkus itu dianya mangkus itu isim yang mu'rab. Jadi nanti kalau ucapan isim keluar fi'il, ucapan mu'rab keluar mabni, sama seperti sebelumnya. Isim yang mu'rab, isim alladzi yang bermula akhirnya isim itu ya yang lazim, ya yang tetap. Yang sabit sebelumnya ya itu kasrah. Isim mu'rab akhirnya ya dan sebelum ya kasrah. Contohnya murtaqi. Akhirnya ya, selalu ya, sebelum ya kasrah. Fahturiza bil ismi anil fi'li. Maka dikeluarkan dengan kata isim dalam definisi dari fi'il. Nahu yarmi, demikian itu seumpama yarmi. Yarmi ujungnya memang ya, sebelum ya juga kasrah. Tapi ini tidak disebut mangkus karena ini fi'il bukan isim. Tapi nanti disebut dia bina misal misalkan. Oh, bina misal di awal huruf ilat Nah, ini yang bina di akhir huruf ilat. Bina apa namanya lupa. Wabil mu'rabi anil mabni, dan dikeluarkan dengan mu'rab. Mu'rab dalam definisi dari mabni. Jadi ada isim-isim mabni yang seperti isim mangkus tapi tidak disebut isim mangkus. Nahu alladzi. Demikian itu seperti alladzi. Alladzi ujungnya ya, sebelumnya ya kasrah, tapi dia enggak disebut isim mangkus karena dia mabni tidak di-i'rab. Wa biqaulina qablaha kasratun anil lati qablaha sukunun. Dan dikeluarkan dengan ucapan kami sabit sebelumnya ya itu kasrah. Dan keluar dengan ucapan kami qablaha kasrah, sebelumnya ya kasrah, dari allati yang sabit sebelumnya allati itu sukun. Ada juga isim-isim yang ujungnya ya, cuma sebelumnya ya bukan kasrah tapi sukun, juga tidak disebut isim mangkus. Nahu dhabiyun wa ramyun, demikian itu seperti dhabiyun. Jadi dhabiyun ujungnya ya, sebelumnya ya sukun. Ini i'rabnya dhahir semua, dhabiyun dhabiyan dhabiyin, bukan mangkus. Ramyun ramyan ramyin. Fahadha mu'tallun jarin majra sahih. Maka bermula ini seperti dhabiyun dan ramyun itu mu'tal, yang berlaku ianya mu'tal pada tempat berlaku sahih. Fi raf'ihi, pada rafa'nya mu'tal dengan dhammah, dan nasabnya mu'tal dengan fathah, dan jarnya mu'tal dengan kasrah. Memang dhabiyun ini isim mu'tal juga, tapi dia karena sebelumnya sukun bukan kasrah, berarti dia seperti sahih. Jadi ini namanya mu'tal yang berlaku pada tempat berlaku sahih. Artinya i'rabnya seperti i'rab isim yang sahih. Dirafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dijar dengan kasrah biasa aja. Dhabiyun, dhabiyan, dhabiyin. Jadi kesimpulannya mangkus yaitu isim yang akhirnya ya, tetap ya, sebelum ya berharokat kasrah. Wa hukmu hadal mangkusi annahu yadhaharu fihi nasbu. Bermula hukum ini mangkus itu bahwa sungguhnya ini mangkus itu zahir padanya ini mangkus oleh nasab. Nah itu bedanya. Kalau isim mangkus ketika nasab zahir, rafa' dan jar yang diniatkan, ditakdirkan. Contohnya ra'aitul qadiyya, aku lihat akan qadhi. Qadiyya maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaumana ajibu da'iyallah. Ya qaumana, wahai kaum kami, ijabah olehmu akan da'iyallah, akan da'i, akan orang yang menyeru. Da'iyallah, seruan dari Allah. Jadi i'rabnya biasa, ya huruf nida, qauma munada mudhaf mansub tanda nasab fathah. Mudhaf qauma nun dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Ajibu fi'il amar, waw dhamir jamak pada mahal rafa' fa'il. Da'iya maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf da'iyallahi mudhaf ilaih. Wa yuqaddaru fihi raf'u wal jarru li saqlihima, dan ditakdirkan padanya mangkus akan rafa' dan jar li saqlihima, karena berat keduanya rafa' dan jar. Jadi isim mangkus, rafa' dan jar ditakdir alal ya'i, di atas ya. Contohnya ja'al qadhi,
Ja'al qadhi, ja'a fi'il madhi, qadhi fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya karena berat. Nah, alasannya berat. Wa maratu bil qadhi, aku lalu dengan qadhi bi huruf jar, qadhi majrur dengan bi tanda jar kasrah ditakdirkan di atas ya karena sakal berat. Qadhi kan berat. Fa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Kesimpulannya, maka bermula rafa, jadi rafa isim mangkus, maka bermula tanda rafa itu dhammah muqaddaratun yang ditakdirkan akan ianya dhammah di atas ya. Wa alamatul jari kasratun muqaddaratun 'alal ya, dan bermula tanda jar itu kasrah yang ditakdirkan akan ianya kasrah di atas ya. Adapun tanda nasab fathah ya dhahir. Wa ulima mimma dzukira annal isma la yakunu fi akhirih wawun qablaha dhammatun. Dimaklumkan daripada ma yang telah disebutkan akan dianya ma bahwa sungguhnya isim itu tidak ada ianya isim, bahwa sungguhnya isim itu tidak adalah pada akhirnya isim itu waw yang sabit sebelumnya waw itu dhammah. Dimaklumkan dari apa yang telah dijelaskan, isim enggak ada yang akhirnya, yang akhir isim waw sebelum waw dhammah enggak ada. Yang ada isim akhirnya ya sebelum ya fathah. Akhirnya alif. Isim yang ada akhirnya alif sebelumnya fathah. Isim ada akhirnya ya sebelumnya kasrah. Enggak ada isim yang huruf terakhirnya waw sebelum waw dhammah, enggak ada. Maksudnya isim mu'rab enggak ada. Naam in kana mabniyan. Kendati pun demikian, jika ada ianya isim itu mabniyan yang dibina. Jika ada ianya isim itu mabniyan, wujida dzalika fi, niscaya didapatkan akan demikian padanya isim. Kalau isim itu isim mabni, ada yang demikian. Maksudnya huruf akhirnya waw sebelumnya dhammah itu ada, tapi isim mabni bukan isim mu'rab. Contohnya huwa. Huwa isim mabni, isim dhamir. Jadi huwa huruf terakhirnya waw sebelum waw dhammah ada huwa. Tapi ini mabni. Walam yujad zalika fil mu'rabi. Tidak didapati akan demikian. Demikian isim huruf terakhir waw sebelum waw dhammah. Tidak didapati akan demikian pada isim mu'rab. Enggak ada isim mu'rab yang seperti itu. Illa fil asma'is sittah fi halatir raf'i. Kecuali pada isim-isim yang 6 pada ketika rafa. Ada isim yang 6 doang yang huruf terakhirnya waw sebelum waw dhammah, itu pun ketika rafa. Contohnya jaa abuhu. Datanglah oleh bapaknya. Abu memang abu ujungnya waw dan sebelum waw dhammah, tapi dia ada hukum khusus yaitu asma'us sittah dirafa dengan waw. Wa ajaza zalikal kufiyuna fi mawdi'aini akharaini. Dan membolehkan akan demikian oleh kufiyun. Membolehkan akan demikian apa ini? Membolehkan akan demikian. Demikian isim yang akhirnya waw sebelumnya dhammah dan i'rabnya seperti i'rab mangkus kelihatannya. Membolehkan akan demikian oleh kufiyun pada 2 tempat yang lain. Ahaduhuma, salah satu keduanya 2 tempat itu ma summiya bihi minal fi'li, ma yang dinamakan orang dengan ma dari fi'il. Maksud ma yang dinamakan orang dengan ma dari fi'il dijadikan nama orang. Asalnya fi'il dijadikan isim alam. Nahu yad'u yaghdu. Contoh yad'u fi'il mudhari' dari da'a yad'u. Jadi yad'u ini huruf terakhirnya waw sebelum waw dhammah. Kemudian kita ambil yad'u ini kita jadikan nama orang. Namanya si yad'u. Nah, ketika itu jadilah dia isim alam. Satu isim yang huruf terakhirnya waw sebelumnya dhammah. I'rabnya bagaimana? Kelihatannya dirafa dengan dhammah takdir. Dinasab dengan fathah dhahir, kayaknya enggak berat yad'uwa. Yang berat yad'u yad'uwi. Kalau yad'uwa kelihatannya enggak berat. Berarti dia seperti isim mangkus. Dan yaghdu.
Dan bermula yang keduanya dua tempat, itu makana ajamian, itu mama yang ada ya nyama itu ajami. Jadi isim yang diambil dari bahasa ajam. Nahu contohnya samandu. Samandu. Wakamandu, kamandanu, kamandu. Jadi kelihatannya dari samandu ini berarti kita rafa takdir tiga-tiganya juga boleh. Samandu, aku lihat bermula ini itu di samandu. Aku lihat akan di samandu. Aku lalu dengan si samandu. Tiga-tiga harokatnya kita takdirkan. Nggak ada penjelasan soalnya. Atau ketika rafa kita takdirkan. Dan ketika jar. Adapun ketika nasab zahir samandua. Kamandua. Ya. Atau bisa saja maksudnya i'rabnya ini takdir semua. Cuma alasan boleh apa? Membolehkan akan demikian isim huruf akhirnya waw sebelumnya dhammah. Seperti abu. Nah, pada dua tempat yaitu fi'il mu'tal yang dijadikan nama orang atau isim ajami. Adapun i'rabnya bisa saja ini takdir semuanya. Yad'u, ya yad'u. Tapi kalau kita lihat kepada asal, karena yad'u kan tanda nasabnya fathah. Ayyad'u boleh saja berarti ini tanda nasab fathah juga. Nah, coba nanti kita cari lagi. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.